Pudar, bab 25, penulis Neng Neng. Sore ini pelanggan di warung Ibu Ratna lumayan banyak. Pengunjung datang bergantian, bahkan sampai rela antri. Warung Ibu Ratna ini terkenal dengan cita rasanya yang sangat enak. Salah satu makanan favorit di rumah makan tenda ini adalah pecel lelenya. Semua tahu jika pecel lele buatan Bu Ratna rasanya juara. Hari ini, Lili harus menjadi pelayan yang mengantarkan pesanan pelanggan. Sementara Ratih yang kakinya masih bengkak dan kesulitan untuk bergerak, kini terpaksa menggantikan posisi Lili, yaitu mencuci setumpuk piring dan gelas kotor. Lili berjalan dengan tatapan datarnya, melayani pelanggan satu persatu, hingga tubuhnya menjadi kelelahan. Tapi Lili harus bertahan. Lili harus tetap bekerja untuk membalas budi baiknya Bu Ratna. Banyak pelanggan yang menatapnya heran. Jika biasanya setiap pelayan rumah makan akan bersikap hormat, penuh dengan basa-basi, juga sopan santun, maka Lili hanya menatap datar para pembeli, lalu melakukan apa yang mereka minta. "Li, kalau capek, istirahat saja dulu," Bu Ratna mengingatkan. Lili hanya terdiam dengan wajah datarnya. Gadis itu tetap saja menghampiri pelanggan yang kini kembali memesan makanan. Bu Ratna menggelengkan kepalanya. Dia tahu Lili adalah gadis yang baik, meski Bu Ratna tidak pernah tahu apa alasan Lili bisa sampai hamil di luar nikah. Capek banget, keluh Ratih sembari memegangi pinggangnya. Rasanya pinggangku mau copot, keluhnya lagi sembari berjalan dengan tertatih. Lili hanya terdiam seolah tidak peduli. Ratih meliriknya sini sembari berdecih. Ratih sungguh tidak menyukai sikap Lili yang seperti ini. Selalu mengabaikannya saat diajak bicara. Sebuah kantong kresek berisi makanan sudah berada di tangan masing-masing. Malam ini, warung tenda Bu Ratna sudah kembali ditutup. Ratih masih berdiri menunggu abangnya menjemputnya. Gadis itu mengeluarkan sebuah benang dari dalam tas kecilnya. Lili sering melihatnya. Ratih sering menyulamkan sesuatu pada sebuah sapu tangan warna putih berukuran cukup lebar. Sebetulnya, hati Lili begitu penasaran. Lili juga ingin belajar menyulam atau merajut. Masih ingat bukan? Dulu Lili juga pernah bermimpi untuk bisa membukakan bunda pabrik pakaian. Lili hanya meliriknya sekilas, lalu segera berlalu pergi dari sisi Ratih. Lili tidak lagi ingin tahu atau mengenal Ratih lebih jauh lagi. Sebuah motor besar tiba-tiba saja berhenti di samping tubuh Lili. Namun, Lili tidak peduli. Gadis itu masih melanjutkan langkahnya, hingga sebuah suara bariton itu menghentikan langkahnya. Lili menghentikan langkahnya, namun ia tidak meliriknya sama sekali. "Lili, apa kabar?" ucapnya lagi. Kini Lili menoleh, lalu segera melengoskan kepalanya. Gadis itu membenci semua hal yang berhubungan dengan pria yang sudah membuatnya hancur. "Lili, bisa bicara sebentar?" Lagi-lagi suara itu menginterupsi. Lili tidak peduli. Gadis itu kembali melanjutkan langkahnya. Namun, pria itu tidak menyerah. Dia tetap mengejar Lili, lalu mencekal tangan Lili, hingga Lili mengerjap kaget dan spontan menghempaskan tangannya kesal. Lili masih trauma dengan sentuhan pria. "Oke, aku minta maaf." Pria itu mengangkat kedua tangannya menyerah. "Anak lo apa kabar?" Pria itu kembali bertanya. Langkahnya mengikuti kaki Lili, membuat Lili begitu kesal. Anak? Setiap harinya bahkan Lili hampir lupa jika di perutnya ada seorang anak yang tengah dikandungnya. Lili tidak menginginkan dia. Lili membenci ayah dari anaknya. "Ini ada makanan buat anak lo." Tangannya menyodorkan sebuah paper bag yang sedari tadi dicincingnya. Lili bahkan tidak meliriknya dan terus melanjutkan langkah kakinya. "Ini adalah makanan bergizi khusus ibu hamil. Lo pasti butuh ini kan?" Oke, untuk pertama kalinya ada seorang manusia yang mau peduli dengan anaknya. Lili bahkan tidak tersentuh untuk semua itu. Lili tidak peduli. "Kapan lo mau cek kandungan? Lo sudah periksa? Anak lo cewek atau cowok?" Pria itu masih terus mengikuti langkah Lili, hingga perempuan itu kini berada di mulut gang sempit tempatnya berjalan menuju kontrakan kumuhnya. "Kamu bisa berhenti mengikutiku, Satria?" tanya Lili dengan datar. Pandangannya kosong ke depan sana. "Oh, oke. Gue cuma..." Ucapan Satria tidak tuntas, karena kini
Tubuh Lili sudah menghilang di tengah pekatnya malam. Pencahayaan jalanan yang begitu remang membuat gadis itu kini tak lagi terlihat. Satria tidak menyerah. Pria itu diam-diam mengikuti Lili dari belakang. Kini dia tahu di mana tempat tinggal Lili. Satria sempat tertegun sejenak kala melihat Lili masuk ke dalam sebuah petakan kecil yang terlihat kumuh. Lili menutup pintunya dan tubuhnya menghilang di dalam sana. "Bim, lo brengsek Bim," gumamnya pelan. Tangannya mengepal. Berulang kali, Satria mengingatkan sahabat masa kecilnya tersebut untuk bertanggung jawab. Namun, Bima kini malah memutuskan untuk membencinya, memutus kontaknya, dan memblokir nomornya. Bajingan memang. Satria berjalan pelan mendekati pintu. Kontrakan Lili dengan berjinjit. Ayolah, seumur hidupnya Satria belum pernah mendatangi tempat seperti ini. Satria sempat tertegun sejenak kala mendengar rintihan tangis yang memilukan dari dalam sana. Hatinya kian terenyuh dan kembali mengutuk Bima. Gadis itu pasti selama ini menderita seorang diri. Satria paham sekali bagaimana rasanya menjadi Lili, hidup sendiri tanpa keluarga yang mendampingi. Mereka bernasib sama, yang membedakan hanya status sosial mereka. Tangan Satria mengulur, lalu menyimpan beberapa paper bag di depan pintu, berharap besok pagi semoga Lili mau menerima makanan pemberiannya. Satria sudah susah payah mencari tahu makanan apa yang terbaik untuk ibu hamil. Semoga Lili menerimanya dan ia suka. Di sebuah butik yang berada di pusat kota, sepasang kekasih tengah melakukan fitting pakaian pengantin mereka. Urat bahagia begitu ketara. Senyum tersungging tidak lepas dari wajah keduanya. "Sayang, kamu cantik menggunakan gaun ini." Si pria mendekat, lalu memeluk tubuh ramping si wanita dengan sayang dari belakang tubuhnya. Gaun cantik yang begitu elegan dengan warna putih gading, hasil dari rancangan desainer ternama, kini tengah membaluti tubuh sang perempuan. "Terima kasih, tapi aku pikir ini sangat berlebihan, Bim. Aku ingin kita menikah dengan sakral. Hanya akan saja juga sebetulnya tidak apa-apa, tidak perlu terlalu megah. Cukup kita umumkan pada dunia jika kita telah bersama. Itu sudah cukup bagiku." Si wanita terlihat mendesah lesu. Baginya, sikap sang kekasih selalu berlebihan. Gadis itu lebih menyukai kesederhanaan, meski keluarganya terpandang sebagai orang kaya. "Ini adalah salah satu caraku untuk memberitahu dunia, jika kamu akan segera menjadi milikku seutuhnya, Sa. Aku sudah tidak sabar, padahal waktu hanya tinggal beberapa bulan lagi untuk kita menuju pelaminan." Si pria memejamkan matanya, membayangkan hal indah yang akan dia laluinya ke depan. Beberapa bulan lagi kita ujian. Bukankah seharusnya kita belajar? Bukannya malah mencoba gaun pengantin, Bim?" Anissa, gadis itu terkekeh, mengingat segala kekonyolan yang tengah dilakukannya bersama Bima, calon suaminya.